Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DSI Official. Kali ini kita akan membahas materi geografi kelas 10, masih bab 5, yaitu dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Untuk pembahasannya tentang tenaga endogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelum memulai pembelajaran ini, silakan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat bermanfaat untuk saat ini dan kedepannya. Amin. KD 3.5 yaitu menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Kalian harus mampu menganalisis tenaga endogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, setelah mempelajari lapisan litosfer, lalu struktur bumi, selanjutnya, kalian mempelajari tenaga pembentuk bumi. Di dalam muka bumi terdiri dari dua tenaga, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kita akan bahas satu per satu. Kita akan membahas tenaga endogen terlebih dahulu. Jadi, tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang sifatnya konstruktif, artinya tenaga yang membangun. Lalu, tenaga ini meliputi tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa bumi. Kita akan membahas tenaga endogen bagian tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Setelah itu baru membahas tenaga eksogen. Nah, tektonisme itu adalah tenaga dalam bumi yang menyebabkan perubahan letak lapisan permukaan bumi secara mendatar atau vertikal. Nah, ini disebut dengan mendatar ya, atau vertikal. Tektonisme ini terdiri dari dua gerakan. Yang pertama, gerakan epirogenesa atau disebutnya epirogenetik, dan gerakan orogenesa atau gerakan orogenetik. Gerakan epirogenesa terbagi lagi menjadi dua. Ada epirogenesa positif, lalu epirogenesa negatif. Sedangkan gerakan orogenesa itu terbagi lagi menjadi dua, terdiri dari lipatan dan patahan. Kita akan membahas lebih lanjut. Nah, untuk gerakan epirogenesa adalah gerakan turun naiknya lapisan kulit bumi dalam waktu lambat dan meliputi daerah luas. Turun naiknya bumi dalam waktu yang lambat, daerahnya luas. Contohnya seperti apa? Contohnya yang positif dan negatif. Jadi, epirogenesa positif, daratan mengalami penurunan sehingga air laut seolah-olah naik. Nah, ini disebut dengan epirogenesa positif. Sedangkan epirogenesa negatif itu kebalikannya, yaitu daratan mengalami kenaikan sehingga lautan mengalami penurunan.
itu disebut dengan epirogenesa negatif. Tugas untuk kalian adalah cari wilayah epirogenesa positif dan negatif di Indonesia. Nah, selanjutnya gerak orogenesa, yaitu gerakan kulit bumi dalam waktu cepat dan meliputi daerah sempit. Waktu cepat meliputi daerah sempit. Nah, contohnya itu ada lipatan dan patahan. Mungkin kalian pernah berpikir ya, kenapa permukaan bumi tidak sama antara wilayah A dan wilayah B. Misalkan ada gunung, ada pegunungan, atau lembah, bukit, dan perbukitan, atau ada jurang. Nah, itu kenapa setiap wilayah itu berbeda-beda? Nah, hal tersebut itu disebabkan oleh lipatan dan patahan. Jadi, lipatan dan patahan sangat berkontribusi besar untuk membentuk berbagai macam bentuk muka bumi, sehingga alam ini menjadi indah. Nah, lipatan dan patahan merupakan bentuk-bentuk permukaan bumi yang terbentuk dari aktivitas lempeng yang ada di dalam bumi. Jadi, lipatan dan patahan terbentuk dari aktivitas lempeng bumi. Apa itu lempeng? Jadi, lempeng itu adalah bagian kerak bumi yang bawahnya itu disokong oleh magma. Lempeng ini berada di wilayah dasar gunung api. Ketika lempeng ini bergerak naik, lalu turun dan bergeser, maka gerakannya mengakibatkan perubahan pada kulit bumi. Perubahannya itu bisa kita rasakan seperti gempa bumi. Nah, itu disebabkan oleh pergerakan lempeng. Lempeng terbagi menjadi 3, yaitu ada gerak divergen, lalu ada gerak konvergen, lalu ada gerak transform. Nah, gerak divergen pergerakan di mana lempeng-lempeng bergerak saling menjauh. Ini menjauh ya, kanan dan kiri dia menjauh, saling menjauh, tetapi ada gaya tarikan. Divergen ini menyebabkan naiknya magma. Nah, ini magmanya menjadi naik. Nah, itu disebut dengan gerak divergen. Sedangkan gerak konvergen adalah pergerakan lempeng di mana lempeng-lempeng bergerak saling mendekati. Ini misalkan wilayah daratan dengan wilayah perairan saling mendekati satu sama lain. Lalu ada lagi gerak transform, yaitu adalah pergerakan lempeng di mana lempeng-lempeng bergerak saling berpapasan, saling bertemu. Gerakan ini sejajar dan tegak lurus, di mana akan menghasilkan sesar mendatar. Nah, tugas untuk kalian, silakan cari akibat dari gerak divergen apa, lalu gerak konvergen apa, dan gerak transform itu apa. Sekarang kita lanjut membahas lipatan. Jadi, lipatan itu adalah suatu gelombang pada lapisan tanah yang terjadi karena adanya proses diatropisme. Diatropisme yaitu proses pembentukan lapisan yang tidak tercampuri oleh aktivitas vulkanisme. Nah, ini contohnya ada lipatan tegak,
Bisa dilihat sendiri gambarnya seperti apa: lipatan miring, lipatan rebah, lipatan menutup, dan sesar sungkup. Selanjutnya, kita akan membahas patahan. Patahan yaitu bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat adanya tekanan-tekanan tenaga endogen yang sangat cepat, sehingga permukaan bumi tidak sempat untuk melipat, maka muncullah patahan. Ya, contoh patahan yaitu pertama ada graben. Jadi graben ini jenis patahan yang ada di bumi. Graben biasa dikenal dengan nama sleng. Graben ini merupakan hasil dari patahan pada kulit bumi. Jadi graben ini patahan pada kulit bumi yang mengalami depresi. Nah, ini wilayah tengah itu dia mengalami depresi sehingga mengalami penurunan, sedangkan wilayah kanan dan kirinya dia naik. Nah, ini disebut dengan graben. Wilayah graben yang ada di tengah ini lambat laut akan menjadi lembah atau akan menjadi danau. Ketika turun hujan, maka wilayah tengah ini akan menampung air hujan dan menjadi sebuah danau. Contohnya itu adalah Danau Toba. Sedangkan horst itu tadi yang sudah Ibu katakan, lapisan tanah yang meninggi. Nah, ini lapisan tanah yang meninggi. Berarti yang turun ini disebut dengan graben. Nah, itu jenis patahan secara umum. Sebenarnya patahan itu banyak sekali, terutama di wilayah Indonesia. Kalian bisa mencari secara mandiri di YouTube atau di Google. Selanjutnya, kita akan membahas vulkanisme. Vulkanisme atau kegunung apian adalah peristiwa naiknya magma dari bagian bumi sehingga sebagian magma muncul ke permukaan bumi dan sebagian yang lainnya menyusup ke dalam lapisan kerak bumi. Nah, magma itu apa sih? Magma itu adalah material pijar yang tersusun dari bahan padat atau batuan, lalu cair dan gas yang berasal dari perut bumi. Vulkanisme, kita juga akan membahas intrusi magma dan ekstrusi magma. Intrusi magma itu disebut juga plutonisme, yaitu pergerakan magma memasuki celah-celah kulit bumi atau lapisan litosfer. Nah, ini magma lalu dia menaiki lapisan litosfer mencari celah-celah agar bisa keluar. Itu disebut dengan intrusi magma. Nah, intrusi magma itu ada beberapa nama. Yang pertama, nomor 1 ini batolit, yaitu sebuah intrusi magma yang terjadi di dekat dapur magma. Nah, ini dia dekat dengan dapur magma. Batolit akan menghasilkan batuan beku. Yang kedua ada lakolit. Lakolit yaitu magma yang menyusup di antara lapisan-lapisan batuan yang mengakibatkan lapisan batuan yang di atasnya menjadi terangkat sehingga akan menyerupai lensa cembung. Nah, ini
Nah, magma menyusup ke atas sehingga lapisan yang berada di atasnya menjadi terangkat, sehingga akan menyerupai lensa cembung. Ini disebut dengan lakolit. Lalu yang ketiga adanya seal. Seal yaitu lapisan magma yang tipis menyusup dan membeku di antara dua lapisan litosfer yang berbentuk tipis dan lebar. Jadi adanya lapisan magma. Nah, jadi magma ini menyusup mencari celah, lalu berhenti di dua lapisan litosfer, dan magma ini mulai membeku di antara dua lapisan ya, di antara dua lapisan litosfer. Selanjutnya kita akan membahas nomor 4 yaitu diatrema. Nah, jadi diatrema adalah magma yang mengisi pipa letusan. Magma menaiki pipa ke atas. Pipa ini berbentuk tabung memanjang dari dapur magma. Ketika magma ini tembus ke atas sampai kawah utama dan keluar, itu disebut dengan erupsi. Selanjutnya kita akan membahas intrusi korok nomor 5. Nah, intrusi korok atau gang atau dik yaitu yang memotong lapisan-lapisan litosfer berbentuk klempeng atau berbentuk pipih. Nah, ini yang memotong ya lapisan-lapisan litosfer berbentuk pipih. Selanjutnya kita akan membahas nomor 6 yaitu apolisa. Nah, apolisa ini adalah cabang dari intrusi korok yang nomor 5 ini. Dia kan ini bercabang nih, memotong litosfer. Lalu ada cabang-cabangnya. Nah, ini kiri. Nah, ini disebut dengan apolisa. Dia bercabang-cabang atau disebut juga urat-urat magma. Nomor 7 pipa kawah. Ini nomor 7 pipa kawah. Lalu nomor 8 kawah utama, ini yang paling utama. Lalu nomor 9 kerucut. Lalu nomor 10 adalah kawah samping. Itu semua penjelasan intrusi magma. Selanjutnya kita akan membahas ekstrusi magma. Ekstrusi magma adalah keluarnya magma ke permukaan bumi dan menjadi lava atau meledak secara dahsyat. Nah, ekstrusi magma itu yang berdasarkan kekuatannya terbagi menjadi dua. Ada efusif, ada eksplosif. Kalau efusif yaitu magma yang tidak mengakibatkan letusan, hanya berupa lelehan lava, materialnya cair, lalu magmanya melalui retakan-retakan. Hal ini disebabkan oleh tekanan gasnya terlalu kecil. Sedangkan eksplosif yaitu magma yang mengakibatkan letusan. Hal ini disebabkan oleh tekanan gas sangat kuat. Nah, ini contohnya ketika gunung bertipe perisai, ini dia landai, tidak terlalu terjal, maka letusannya bertipe efusif karena tekanan gasnya
terlalu kecil. Lalu ini ada gunung bertipe Mar. Mar ini dia awalnya mengalami eksplosif, yaitu ledakan yang sangat besar dipengaruhi oleh tekanan gas yang sangat kuat, sehingga mengakibatkan di tengah-tengahnya itu seperti mangkok atau kaldera. Nah, ketika berbentuk kaldera ini, letusannya akan bersifat efusif karena tekanan gasnya terlalu kecil. Nah, sedangkan strato yaitu gunung bertipe strato berarti dia memiliki tekanan besar, maka akan mengakibatkan letusan yang sangat dahsyat. Nah, tipe-tipe gunung api yang paling banyak di Indonesia itu ada perisai, strato, dan mar. Perisai yaitu bentuknya seperti perisai dan membentuk lereng landai. Tipe letusannya tadi berupa lelehan karena lavanya bersifat encer seperti dipengaruhi oleh tekanan gas yang sangat kecil. Sedangkan strato adalah bentuknya seperti kerucut, akan mengalami erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Terjadi secara bergantian. Nah, ketika gunung strato mengalami erupsi eksplosif, maka akan berubah menjadi gunung Mar. Nah, ketika gunung Mar ini akan mengalami erupsi efusif, yaitu hanya lelehan lava, tidak ada letusan yang sangat tinggi. Karena gunung Mar ini berbentuk lereng yang sangat landai, terus memiliki kawah yang seperti mangkuk atau kaldera. Kawahnya ini terbentuk karena pernah terjadi erupsi eksplosif. Selanjutnya kita akan membahas gempa. Gempa yaitu getaran dari dalam bumi dan merambat ke permukaan bumi. Getaran gempa dicatat oleh alat yang disebut dengan seismograf. Lalu ilmu yang mempelajari gempa bumi adalah seismologi. Alat yang mempelajari alat untuk mendeteksi gempa adalah seismograf, sedangkan ilmu yang mempelajari gempa bumi adalah seismologi. Nah, gempa bumi ini berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 4. Gempa bumi vulkanik, ini disebabkan oleh gunung berapi. Lalu ada lagi gempa bumi tektonik, ini disebabkan oleh lempeng tektonik. Lalu ada lagi gempa bumi robohan, guguran atau runtuhan, biasanya longsoran di wilayah gunung. Lalu gempa bumi berdasarkan magnitudenya ini terbagi menjadi 5. Yang kelas gempa A besaran magnitudenya 7,75 sampai 8,50. Lalu yang kelas gempa B 7,00 sampai 7,70. Kelas gempa C 6,66, 6,00 sampai 6,90. Kelas gempa D 5,30 sampai 5,90. Kelas gempa E yaitu kurang dari 5,30. Nah, tadi alat pencatat gempa itu adalah seismograf. Seismograf itu ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, materi hari ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Untuk tugasnya tadi jangan lupa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya